Makanya nggak bisa jelaskan. Nah itu satu lagi kenapa kita butuh pengertian masalah pengolahan bahan galian di mata kuliah kan ada kan Mbak. Ketika kita dibawa ke memang ada departemen CPP sendiri, tetapi kita harus paham itu. Crusher itu kenapa sih ada yang pakai primary, ada secondary, ya kan. Terus kita belajar geologi batu bara itu yang kalori rendah, kalori tinggi. Bukaan crushernya berbeda. Nah, itu sebenarnya tidak dipelajarin di kuliah. Tetapi kita kalau di kuliah itu dipelajari sampai ini bukan crusher ukuran sekian 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 sekian, ya kan? Nah, tetapi ketika di kerjaan, Pak, itu pembedanya adalah kualitas batu bara. Nah, di kuliah itu ada, Pak, sebenarnya. Cuma ini menyesalnya saya, jangan ditiru. Ada namanya kuliah teknologi batu bara kan? Itu mempelajarin semua kualitas batu bara dari TM, IM, HGI. Nah itu pembedanya bukan crusher tuh di HGI Pak. Di kekerasan kan ya. Iya, jadi saya baru nggak tuh, astaga, saya ingat dulu kuliah ada namanya HGI itu ya. Jadi kalori yang jelek, HGI-nya jelek. Nah bukan crusher-nya harus menyesuaikan HGI. Oh berarti primer. Ya crusher-nya bukannya harus besar. Misalnya sampai 200 mili. 200 mili itu 20 cm. Karena tujuannya biar ketika sampai di pelabuhan, kan gampang hancur kan kalau HGI-nya jelek kan. Biar sampai pelabuhan tidak jadi debu. Nah, itu penting itu lah. Nggak ada di pelajaran diketahui gitu. Berarti mahasiswa ada. Cuma menghubungkan antara crusher dan batu bara itu ya ketemunya waktu di kerjaan memang, tetapi di kuliah itu ada Pak. Kita di kuliah mengerti bukaan crusher, jadi ukuran dari 5 mili, 10 mili. Di kuliah juga ada namanya HGI. Nah itu yang kita harus memahamin itu. Tapi menurut saya Pak Eko belum fokus pada saat kuliah, ya kan? Ya mungkin. Sebenarnya dikasih materi. Kalau saya dapat D, Pak. Di pengolahan bahan galian ada, teknologi batu bara ada. Ada. Pengolahan bahan galian lanjut juga ada. Ada sebenarnya. Makanya saya, mata kuliah teknologi batu bara saya dapat D. Dapat D. Ngulang. Yang pertama dapat F karena saya absennya kurang. Waktu kan absennya kurang. Kalau di UPN absen kurang. Kebanyakan ngerjain proyek dosen. Nah, kalau di Jogja waktu itu saya karena apa ya? Ya karena malas masuk ke kuliah aja kan. Gitu ya? Kan pasti ada nakalnya kan. Ya? Namanya kuliah pasti ada nakalnya. Yang kedua ngulang dapat D. Ya mungkin nggak tahu itu. Jadi saya baru memahami hubungan HGI dengan bukaan crusher tuh ya waktu kerja. Oh ini tuh kuncinya itu di HGI crusher. Bahkan banyak juga saya Pak Eko yang sama seperti Pak Eko juga sama. Ketika di kampus mungkin karena belum fokus gitu ya, nggak memahami atau malu nanya sama dosennya. Ya ketemu atau bisa menyelesaikan masalah di lapangan itu ya di lapangan dapatnya. Oh gini caranya. Iya. Tetapi dasarnya tetap ada di kuliah, Pak. Ada di kuliah. Itu semua. Makanya fokus saran saya ke mahasiswa ya kuliahnya yang benar. Karena itu terpakai semua. Saya jadi tidak semua pengolahan bahan galian batu bara pengolahannya hanya meremukkan, Pak ya. Memang ada nanti namanya washing plant, tergantung tambang jenis batu baranya, tapi jarang sih yang ada washing plant kecuali kayak KPC gitu kan. Itu pencucian batu bara. Di kuliah ada pencucian, tapi waktu itu saya pencucian batu bara itu mata kuliah enggak saya ambil karena sebagian besar batu bara di Indonesia arahnya hanya permukaan aja, Pak. Nah, jadi permukaan batu bara tidak semua CPP itu punya crusher tuh sampai 2. Tergantung jenis batu bara. Kalau batu baranya kalori rendah, HGI-nya jelek, cukup 1 crusher aja dari hopper, feeder, primary crusher aja. Habis itu langsung ke feeder sampai masuk udah jadi karena dia tidak perlu diremukan berkali-kali karena gampang hancur kan. Ini malah jadi. Nah itu kuncinya ketika kita memahami mata kuliah pengolahan bahan galian, kapan pakai primary crusher, feeder, secondary crusher. Nah, ketika kalau batu bara yang kalori bagus akan keras itu. Harganya bagus yang mengkilat yang kalori di atas 5.500 itu. Wah, itu biasanya pakai secondary crusher. Ukuran kecil pun bisa karena kan dia langsung ini kan sesuai dengan ukuran gitu. Dia nggak mungkin hancur ketika sampai di. Iya.
dia memang hanya sesuai ukuran yang ada di crusher, kalau tidak akan menjadi debu. Kalau batu bara kalori bagus itu tidak akan menjadi fine coal. Nah, ketika kalau batu bara kalori rendah, itu pasti ada namanya potensial fine coal. Nah, kita sebagai engineer mendata itu, Pak. Jadi walaupun bukan departemen kita mendata itu untuk pembuatan recovery. Nah, penting nih recovery. Jadi fine di batu bara kalori rendah itu recovery-nya pasti lebih kecil karena ada yang menjadi fine coal. Nah, salah satu permasalahannya fine coal ini dikemanakan. Nah, permasalahan tambang-tambang itu adalah fine coal ini dikemanakan. Apakah dijadikan bedding, diolah kembali, atau dijadikan apa? Itu tidak tahu. Atau dijadikan pengolahan seperti dijadikan bracket atau dijual karungan itu kan dijadikan bracket, itu bisa, Pak, fine coal itu. Nah, yang perlu kita ketahui juga tambahan untuk mahasiswa adalah peraturan 1827 yang terbaru dan turunan-turunannya. Ah, itu Pak. Di situ dijelas 1827 itu kan semua peraturan pemerintah, undang-undang yang dijadikan satu tumpek blek di 1827. Skemanya itu semua di situ. Dan itu di kalau setahu saya di UPN itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2009. Belum udah dihapus undang-undang nomor ya, maksudnya yang mata kuliahnya masih mengacu di situ. Sedangkan sekarang kan kita sudah 2020 kan, Pak. 2019 kita pakai ya. Nomor 3 2019 kan? Ya, 2019. 2020. Undang-Undang Nomor 3 2020. Dan itu Capman kita acuannya adalah 1827. Di mana di situ yang mahasiswa yang belum tahu, Pak, ada cadangan marginal, cadangan data tambang. Nah, itu tambahan, Pak. Kalau terus terang di kuliah nggak ada. Kalau di Unikarta udah. Nah, di UPN sekarang kita masukin di namanya mata kuliah undang-undang hukum lingkungan pertambangan. Nah, benar. Kalau di UPN juga ada hukum lingkungan, tapi mungkin nanti coba saya update ketika saya kuliah sudah mulai. Nanti coba rencana saya juga membawa pembaruan, memberitahu ini loh undang-undangnya itu. Sekarang ada kewajiban dari pemerintah kita melaporkan namanya laporan konservasi, di mana mendata laporan cadangan marginal, cadangan tidak tertambang. Nanti konsep cadangan marginalnya nanti kan kita bisa jelaskan. Terus pengelolaan batu bara kalori rendah, bukan kalori rendah, pengelolaan batu bara kualitas rendah. Apa aja yang dimaksud batu bara kualitas rendah? Terus pengelolaan fine coal, Pak. Ada, Pak, itu di laporan konservasi. Nah, itu yang harus dilaporkan. Ini yang Pak Eko tahu, kira-kira ada perusahaan nggak yang melakukan pengolahan fine coal jadi produk apa gitu? Di Kaltim ya? Kalau melihat langsung saya belum pernah, tetapi yang saya dengar dari waktu saya dengan tim inspektur tambang, dia rata-rata dijual ke perusahaan bracket, Pak. Jadi bracket itu kan tidak butuh batu bara yang besar-besar ya, fine coal itu nanti dicetak sama dia, enggak tahu dia coba kita bikin ngajak masyarakat sekitar ya untuk mengelola itu gitu loh, supaya mengelola bracket jadi daripada dibuang. Iya, jadi bagus loh. Dibuang itu akan jadi dampak lingkungan. Dampak lingkungan, Pak. Oh, susah menjernihkan batu bara fine coal itu karena itu akan jadi dampak lingkungan. Tapi kalau itu bisa dikelola jadi produk, ini akan menumbuhkan perekonomian di masyarakat sekitar. Itu benar itu. Karena terus terang, Pak, set pond di CPP kan pasti punya set pond kan. Set pond di CPP itu sebulan sekali harus di maintenance. Pusing batu baranya, kalau batu bara kualitas rendah ketika pasti banyak kalau kualitas rendah. Kerja di Insani itu kan kalori 4.000. Jadi banyak fine coal-nya. Set pondnya hitam terus. Karena bingung fine coal-nya dikemanain. Ada yang jeleknya perusahaan, ada yang hanya dibuang, Pak. Nah, sebenarnya yang benar buangnya kayak cara buangnya, kalau memang dibuang, yang benar cara buangnya kayak seperti cara buang air asam tambang, FAPNAP. Cara buangnya yang benar seperti pakai pengkapsulan, yang benar kalau memang dibuang. Nah, itu. FAPNAP jangan lupa ada di kuliah, Pak. Jadi kita sebagai pekerja
nggak boleh membantah bahwasanya, oh itu di kuliah ada cara menanggulangi pap itu seperti apa, seperti itu ada di kuliah itu. Ada. Jadi mahasiswa ya kita kan namanya mahasiswa kan, jadi memang harus tahu semua. Terus berikutnya Pak Eko, tadi udah pertama ya kita harus serius kuliah, motivasi. Terus yang kedua nih Pak Eko, buat pekerja yang sudah bekerja, ini kira-kira motivasinya apa nih supaya sebagai seorang engineer kita harus fokus atau gimana gitu. Oh ya, kalau untuk pekerja, pengalaman saya, alhamdulillah sih saya selalu kerja di setiap perusahaan itu meninggalkan jejak yang baik dan selalu masih dikenang lah. Jadi ibaratnya ketika kita keluar, kita digondelin lah istilahnya, dipertahankan. Tetapi kan kita kan itu hak asasi kita kan, jadi ada tempat yang lebih baik. Kalau saya sih sebagai pekerja, ya kalau kerjanya pasti sungguh-sungguh, jangan perhitungan. Jadi all out ya. All out ya intinya all out dan jangan perhitungan. Namanya kita sudah menyetujuin ketika itu kita kontrak masuk di kerja, kita menyetujuin semua persyaratan dan benefit yang kita dapat, ya kan? Ya kalau sudah kita menyadari itu ya jangan enggak boleh ngeluh. Kita tanda tangan kok benefitnya itu kan kita tanda tangan. Ya kita bekerja jangan perhitungan, gajinya cuma segini ini ngapain ini perhitungan, enggak perlu perhitungan. Jadi perusahaan itu akan melihat semakin kita bagus, karena tambang itu sempit Pak. Semua bos-bos, apalagi bosnya misalnya orang UPI kenal bos tempat perusahaan yang baru, pasti saling kontak, itu anggota aku masuk ini. Itu pasti misalnya kita jelek di satu perusahaan kan, nggak usah tuh, nggak bagus. Alumni kita nggak banyak, alumni kita nggak sedikit loh ya. Ya makanya itu nggak usah, nggak bagus dia gini. Nah intinya sih sebenarnya setiap kerja di suatu perusahaan jangan perhitungan. Terus apa yang diperintah, terutama kalau engineer, saya kan sudah menggarisbawahi, engineer itu jam kerjanya kadang nggak normal. Nah itu akan dilihat. Kalau kita perhitungan, biasanya rata-rata perhitungan jam kerja. Ada yang nggak mau, misalnya tengah malam dihubungin, jam-jam di luar jam kerja dihubungin, jam 8 malam, jam 9 dihubungin, tolong ini. Ya jangan nggak balas, jangan nggak ditanggepin, jangan sampai bilang ini di luar jam kerja Pak, besok aja lagi. Jangan. Namanya manajemen, namanya pengusaha itu Pak, menjadi sukses dia seorang pengusaha itu ya nggak tahu waktu juga kan. Ibaratnya tidurnya itu entah kemana, tiba-tiba ada update seperti ini, update seperti itu, ya tidak intinya kan kita harus siap sedia juga, engineer itu harus siap sedia kondisi apa, itu saran saya. Kemudian yang kedua, nah ini yang kalau bisa sih jangan sering pindah-pindah. Kenapa? Bukannya pindah-pindah ini banyak pengalaman jadi? Bukan, pindah-pindah nggak apa-apa, tetapi rentangnya itu jangan terlalu cepat. Saya baru 3 bulan pindah, pindah, itu jelek sih. Tapi kalau mau pindah-pindah sudah 2, kayak saya kan 3 tahun pindah, 2 tahun, paling 4 tahun pindah. Paling cepat saya waktu itu setahun ya, karena waktu itu saya pindah setahun, itu karena faktor harga yang nyungsep kan. Jadi kita melihat ini sudah susah untuk, ini kan kita salah satu, ya sebenarnya saya bisa aja, salahnya saya kenapa dia nunggu di PHK aja dapat pesangon, kenapa resign, kalau resign nggak dapat pesangon. Jadi kalau melihat ya, tapi jangan sampai lah kan, kayak gitu kan. Kita harus pikirin perusahaan juga lah, pikirin perusahaan juga, makanya memang kadang tidak semua kita bekerja, atasan kita tidak semua menyenangkan. Tetapi kalau kita kerjanya menyenangkan, ya mereka yang dari sebelumnya tidak menyenangkan ya jadi menyenangkan juga. Fair Pak semua itu. Apa yang kita beri terbaik, pasti orang itu akan outputnya akan terbaik. Outputnya akan fair. Jadi saran saya itu intinya jangan perhitungan kalau terutama jam kerja. Kalau engineer itu biasanya perhitungannya jam kerja. Jam kerja sama ya, kalau jangan hanya sekedar kita kan banyak menggambar. Jangan hanya sekedar menggambar, mendewakan gambar. Tapi setelah menggambar, kita lihat batasannya. Teman kita itu survei. Biasanya. Anggota saya sekarang survei kan anggota saya. Kita yang mengontrol survei. Jadi apa yang kita buat, kita harus koordinasi penting dengan survei.
memasang batas-batas penggalian itu sesuai dan melaporkan progres penggaliannya. Nah, makanya engineer selain membuat harus mereview. Data reviewnya dari survei. Nah, seperti itu. Kalau cuek gitu ya, hanya gambar aja gitu. Kalau cuek udah nggak dipakai, Pak. Dan bos nggak akan tahu, udah karir dia macet jadinya. Nggak mau belajar. Nah, jadi kalau kita mau belajar, karirnya macet. Nah, kemudian salah satu juga kenapa saya putuskan mau berhenti ya bukan karena nggak suka, karena saya tadi tuh mau sekolah. Menurut saya 10 tahun konsisten di engineering sampai menjadi dev head itu sudah lebih dari cukup. Ya. Nah, sudah cukup. Saya ngikutin kok karirnya Pak Eko, saya ngikutin. Jadi saya kira saya mengapresiasi lah. Jadi Pak Eko ini cukup cukup bagus lah kalau untuk bekerja ya. Ya tadi yang disampaikan harus luas dengan waktu kerja. Kemudian juga komitmen. Jadi memang kita kalau kerja nggak komitmen susah lah. Susah. Apalagi ngomongin bos kita gitu. Wah itu kalau bisa kita nggak bisa. Saya nggak bisa kalau kayak gitu ngomongin bos kita. Karena bos kita ini orang yang akan mengangkat karir kita loh. Jangan salah. Iya. Sejelek-jeleknya saya ya atau sekurang-kurangnya Unikarta itu yang membesarkan nama saya. Saya tidak akan lupa itu. Makanya saya akan coba mengabdi di Unikarta sampai kapanpun aku nggak tahu. Tapi pada prinsipnya saya akan kerja sebaik mungkin, kemudian akan memberikan kebaikan lah. Jadi kepada semua terutama. Jadi berbagilah kebaikan, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu sih yang saya pengen ya. Jadi saya tidak akan meminta apa, jadi tetapi saya akan memberikan apa kepada orang. Itu baik catatan saya. Iya. Makanya komitmen ya kuncinya kan dasarnya komitmen ya sudah tanda tangan kontrak ya terimalah, orang berarti kan menerima. Betul. Ya apa yang diminta ya menerima. Intinya nggak boleh perhitungan lah. Oke Pak, penutup nih Pak Eko bisa nggak ngajak teman-teman penonton nih untuk mensubscribe atau mengikuti channel saya? Gimana nih? Boleh ya. Channelnya apa namanya Pak? Sundek Haryadi. Sundek Haryadi. Oke, mungkin buat teman-teman mungkin mahasiswa pertambangan, terus praktisi dan akademisi untuk dapat mensubscribe channelnya Pak Sundek Haryadi, yang namanya Sundek Haryadi, di mana isinya ini sangat bagus. Jadi Pak Sundek juga sebagai Ketua Perhapi, pekenal untuk Unikarta, Kutai Kartanegara, kenal beberapa praktisi tambang yang akan konsisten untuk berbagi sharing pengalaman mengenai industri pertambangan dari hulu sampai hilir. Hulunya ini ya dari geologi sampai dengan marketing seperti itu, atau juga ada masalah tadi kita bahas nanti ke depannya masalah regulasi, terutama itu juga sangat penting, di mana sekarang regulasi setiap ganti pemerintahan ganti semua, dan ini juga sudah mulai ganti ya Pak ya. Nanti ke depannya mungkin kita bahas tentang regulasi, di mana ini terutama bagi mahasiswa-mahasiswa dan para pekerja-pekerja baru terutama yang di kontraktor juga yang tidak mengurusan itu sangat penting untuk mengetahui sharing-sharing seperti ini. Nah, itu bisa didapat di channelnya Sundek Haryadi. Oke, demikian Pak. Terima kasih banyak Pak Eko. Ya, Sundek. Ya, terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Jadi ini sangat menarik ya diskusinya. Tapi nanti kita akan coba ketemu lagi Pak Eko ya. Siap. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan coba lebih detail lagi terkait pekerjaan Pak Eko mengenai estimasi cadangan, boleh, proses parameter apa saja sih yang biasanya sering dimasukkan dalam input estimasi. Itu nanti kita akan kupas habis, baik itu dari Pak Eko atau dari teman-teman praktisi lain ya yang sama-sama kompeten person. Ini akan berbeda, baik itu sudah ada standarnya, tapi akan berbeda dalam penggunaan nilai parameter yang kita gunakan biasanya. Itu kan tergantung dari kondisi administrasi, ya kan, kemudian bahan galian, kan, harga, benar. Ya kan? Nah itu manajemen pun itu juga mempengaruhi ketika dia grup atau enggak grup atau dia masing-masing, itu kan akan berbeda juga. Beda. Nah
Jadi itu kita akan kupas habis nanti. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya Pak. Semoga Pak Eko tetap sehat, ya kan? Sehat. Pulih, kerja seperti biasa. Tapi jangan lupa selalu saya ingatkan menggunakan masker, tetap jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Mungkin itu aja Pak Eko. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Sundek. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.